saya punya keyakinan kita bisa. Ya, Kita target 54%, Mas. Walaupun kita juga akan siap seandainya ada run off. Ternyata nggak bisa satu putaran saja. Mungkin sak mau-maunya lah pemerintahan ini. Sekarang A, besok posisinya B. Wah, regulasi itu masih banyak yang kemudian membuat orang males. Contohnya Tesla. Kita, maksudnya komunitas pertahanan, komplain kan. Anggaran kita kecil. Tapi nggak banyak yang tahu bahwa anggaran pertahanan kita tuh tiap tahun yang nggak pernah habis. Nah, tidak terserap? Tidak terserap 100%. Selain tadi anggaran nggak terserap, juga masih banyak kebocoran, Mas. Bocor. Jenderal Andika Perkasa. Ya. Selamat datang. Terima kasih, Pak. Ya. Sebuah kehormatan bagi kami, Pak Andika datang di Podcast Merdeka. Pak, sama-sama, Mas Angga. Terima kasih, Pak, sudah hadir. Sama-sama, Mas. Gue pengen bilang dulu sih sebelumnya. Iya. Selamat datang di dunia politik, Pak. Akhirnya nyebur. Iya. Karena sebelumnya kan belum tahu, tiba-tiba. Belum. Terakhir gue wawancara sama Pak Andika di rumah ya, Pak, di sana. Masih malu-malu tuh. Oh. Kalau sekarang gue harus bilang selamat datang di dunia politik. Akhirnya nyebur juga. Iya. Basah langsung. Iya, betul. Langsung sebagai tim pemenangan. Wakil Ketua TPN. Wakil Ketua TPN, Pak Ganjar dan Mahfud. Ya. Keren, langsung strategis posisinya. Kita pengen tahu, kita kulik semuanya. Siap, sis. Bagaimana Pak Mahfud dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa menang. Nah, karena ini kan beliau berlatar belakang militer. Ya. Pasti ahli strategi, bro. Nah, kita pengen tahu semuanya nih. Mantan Panglima, ahli perang, ya. Pergaulan internasional. Wow. Waduh. Pak, tapi pertama saya mau tanya soal suasana kebatinan dulu nih, Pak. Yep. Nah, ini penting ya melihat hiruk-pikuk politik sekarang. Sekarang ada 3 calon gitu. Saya pengen tahu suasana kebatinan dulu di tim pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud setelah ada tiga pasangan calon untuk Pilpres 2024. Gimana, Pak? Ya, sebetulnya kan to some extent, Mas. Dalam skala tertentu kita juga sudah expect lah waktu itu. Walaupun belum pasti. Tetapi kan sudah bisa diduga alternatif-alternatifnya kan ada juga waktu itu, Mas. Nah, sehingga waktu itu pun sudah kita mulai bahas misalnya alternatif 1. Misalnya Pak Prabowo dengan siapa, Anies dengan siapa. Waktu itu ya. Jadi sebenarnya sudah beberapa pembahasan. Jadi kaget sama sekali sih enggak. Tetapi juga ya cukup menarik. Suasana batin kita optimis. Maksudnya dari Mas Ganjar dengan Pak Mahfud kelihatan sekali mereka sangat optimis, tidak gentar sedikit pun. Karena dari awal kita yakin bahwa kita punya kelebihan-kelebihan juga. Kalau dibilang kaget banget sih enggak, tapi terprediksi enggak sih, Pak? Karena kan yang paling terakhir Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Iya. Kalau yang Anies di situ sih suasana kebatinannya sih. Iya. Terprediksi nggak sebelumnya sebenarnya? Karena kan ada beberapa calon, ada Pak Erik, Bu Khofifah gitu. Kalau untuk nama Mas Gibran sendiri memang sebelumnya sudah sudah diprediksi atau sudah diperkirakan nih, Mas? Ya, waktu itu kan informasi sudah beredar, Mas. Waktu itu ya. Iya, Pak. Saya yakin juga mungkin Mas Ajis dan Mas Angga udah dengar juga. Iya. Ada skenario-skenario. Jadi walaupun kita belum bisa memastikan waktu itu, tapi udah dengar bahwa ada info skenario yang mengatakan A, B, C, D. Dan ternyata kemudian benar ya. Jadi nggak terlalu kaget. Walaupun tapi pasti ada kagetnya sih. Masa sih? Gitu dong. Ada yang jalur cepat. Iya. Ada yang jalurnya udah lanjut aja. Pak, ini khusus 2 Pilpres sebelumnya itu kan selalu 2 pasangan calon. Ya, 2 pasangan calon pasti satu putaran ya. Untuk Pilpres 2024 ini kan hanya 3 pasangan calon. Dan diperkirakan 2 putaran, diprediksi. Nah, ini dari tim pemenangan Pak Ganjar, Pak Mahfud ini, kalau dilihat dari angka-angka survei kan belum ada yang mencapai 50%. Rata-rata masih di bawah 40%. Nah, ini strateginya gimana, Pak? Ada yakin 1 putaran atau memang sudah disiapkan nanti rally panjang nih sampai bulan Juni. Kalaupun nanti Pak Mahfud sama Pak Ganjar lolos misalkan.
Ini gimana Pak? Yang pertama tentang 2 pasang dengan 3 pasang dulu. Sedikit aja Mas. Oke. Sebetulnya kalau di pihak kami itu nggak pernah ada pembicaraan misalnya inginnya 2 calon, nggak ada. Saya nggak tahu itu ide siapa, saya nggak tahu. Mungkin bisa di-trace sendirilah. Sehingga memang dari awal kita tidak kemudian menganggap bahwa ada satu calon yang tidak mungkin maju, itu nggak pernah Mas. Itu bukan pikiran kami. Itu aja yang mau saya garis bawahi. Nah kemudian ke elektoral sendiri dan kemungkinannya apakah 1 run atau 2 run itu kami menargetkan 1 putaran. Itu sebagai target. Bahwasannya survei sekarang juga masih jauh, karena kami juga punya survei internal. Nah itu bocorin dong Pak. Tipis-tipis aja Pak. Ya, benar, itu benar Mas. Ya surveyor kita adalah Mas Toto. Ya itu yang kemudian Mas Yunarto Wijaya. Ya. Jadi itu memang di pihak kita dan beliau sudah melakukan survei itu. Ya survei kita juga masih jauh sebetulnya. Maksudnya Mas Ganjar dengan Pak Mahfud, tetapi kita menargetkan. Target itu kan satu drive lah, supaya kita berusaha, berpikir lebih keras. Kalau kita harus menaikkan sekian persen, itu apa yang harus kita kerjakan, di mana, kan gitu Mas. Nah itu yang membuat kita juga lebih teliti menurut saya. Walaupun kita juga akan siap seandainya ada run off. Ternyata nggak bisa 1 putaran saja. Targetnya memang harus tinggi sih. Iya. Kita target 54% Mas. 54% 1 putaran. Sebagai sebuah target ya. Kalau namanya target ya. Tapi kalau kita lihat di angka, misalkan di Jawa, Jawa itu kan kata pengamat itu katanya kunci. Jawa adalah kunci. Pemilu Indonesia itu cuma di Jawa doang ya sih? Iya, karena memang pemilihnya lumayan banyak ya Pak ya, 115 juta gitu, atau menguasai sekitar 56%, 56% total pemilih gitu. Artinya kan Pak Andika ini kan kalau pas dulu masih aktif di militer, detail banget tuh. Kalau pas lagi mimpin rapat di Panglima TNI, pas waktu di Kasat, detail per poin. Nah, untuk pemetaan strategi pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini dari tim pemenangan bagaimana Pak? Turun ke lapangan atau bagaimana gitu? Karena kan di Jawa sendiri misalkan itu kan masih ada beberapa PR untuk elektabilitasnya sendiri. Gimana Pak Andika? Oh ya, secara umum saja ya memang kita melihat kelemahan berdasarkan peta elektoral ini. Ada kelemahan-kelemahan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Secara umum aja, saya nggak mau mikro, kalau mikro itu kan bagian dari strategi data kami lah. Secara umum itu ada di Jawa Barat dan Banten. Kemudian di Jawa Timur itu kira-kira bagian timurnya. Nah gitu. Oleh karena itu ya kita harus teliti dalam misalnya membidik sasaran. Micro targeting itu sampai dengan titik apa kita sudah punya. Nah, apakah akan turun? Pasti Mas. Pasti. Dan kita juga sudah membuat rencana itu secara detail kok. Itu yang merupakan daerah yang menjadi prioritas kita lah. Walaupun juga daerah-daerah yang merupakan daerah kekuatan Mas Ganjar Pak Mahfud juga tetap. Tapi prioritas lebih besar dalam jangka selama yang dialokasikan oleh KPU itu mutlak di daerah-daerah yang kita lemah di Jawa ini. Kalau di Jabar itu kan pemilihnya 35 juta. Ya, itu kan 2 minggu yang lalu kalau nggak salah Pak Ganjar kan belusukan lah ke Jawa Barat, ke beberapa pondok pesantren dan ketemu tokoh-tokoh Jawa Barat langsung. Makan bareng, makan sampai panjang gitu. Itu bagian dari salah satu strateginya. Memang turun-turun ke lapangan begitu. Ya itulah dia kan. Beliau belum kampanye, tapi sudah mulailah untuk belanja masalah. Juga belanja masalah ya Pak. Belanja masalah ke sana. Walaupun kita juga sudah punya sebetulnya. Tapi kan mungkin itu generalize-nya, yang kesimpulannya. Misalnya tiap daerah kita sudah bisa mendapatkan misalnya topik-topik of concern itu apa saja. Tapi kan di tingkat per
kepala keluarga atau per orang itu mungkin saja berbeda-beda. Nah inilah maksudnya Mas Ganjar turun ke sana untuk mulai menanyakan apa situasinya, apa yang mereka inginkan, dan termasuk apa yang bisa Mas Ganjar lakukan apabila terpilih nanti. Tapi untuk di Jateng kayaknya Pak Ganjar anteng-anteng aja deh Pak Andika. Ya. Atau mulai ada rasa terancam nih, karena ada Mas Gibran. Ada Mas Gibran. Ya pasti ada perbedaan lah Mas. Okay. Ada. Kita juga sudah berusaha untuk memetakan itu. Pasti ada perbedaan. Tidak bisa kemudian menganggap sama lagi, walaupun kita sangat yakin, karena kan Mas Ganjar sendiri sudah 10 tahun berada di situ. Yep. Berarti sentuhan itu sudah 10 tahun kira-kira. Karena kan kalau kita ngobrol sama pengamat, gitu sih, Snik kandang Banteng, Jawa Tengah, kayaknya mulai ada kepecah dua kubu nih, karena ada Mas Gibran. Oh iya, itu benar sekali, dan menurut saya sangat realistis. Berarti benar itu Pak, kondisinya? Iya. Harus kita perhitungkan sedemikian rupa. Walaupun angkanya ini kemudian kita simpan dulu. Oh. Tetapi pengaruh itu pasti ada, Mas. Karena kan Mas Gibran juga sudah beberapa tahun ya, walaupun belum lengkap 1 periode, 2 tahun menjabat di Solonya. Tapi lebih populer dibanding gubernur ya kayak Pak? Ya, kalau padahal, itu saya juga penasaran tadi soal hasilnya. Karena Mas Toto sendiri beberapa hari yang lalu tuh nge-tweet gitu. Nanti akan ada hasil mengejutkan. Itu setelah pasca ada deklarasi Mas Gibran Prabowo gitu. Ini artinya jangan-jangan datanya setelah ada Mas Gibran berbalik nih. Bener nggak sih Pak? Ini karena masih dirahasiakan juga. Betul, masih bocorin tipis-tipis harusnya sih di sini. Spill dong Pak. Yang jelas enggak. Milenial. Jawabannya enggak, Mas. Okay. Ya, kita ternyata tadi secara umum ada perubahan, tetapi juga bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Berdampak lah Pak ya. Berdampak. Ya, sebelum nanti bicara di luar Jawa ya, saya masih bicara soal masih Jawa nih, penasaran ini. Ada tugas khusus nggak, khusus operasi penetrasi ke bawah gitu, antara pembagian antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu? Kalau pembagian ada, dalam perencanaan ini Mas Ganjar diberikan tanggung jawab 120 tempat kampanye. Di Jawa? Itu di seluruh Indonesia. Oh, di seluruh Indonesia. Ya. Dan Pak Mahfud juga 120. Tapi yang jelas mereka 120 itu tidak sama-sama. Sehingga untuk mengoptimalkan penyebaran kehadiran mereka berdua. Jadi capres berat juga ya Sis ya, 120 tempat loh Sis. Padahal kan kampanye tuh cuma 3 bulan kan Pak, buat di putaran pertama ini kan? Iya, ya 80 hari lah. 80 hari kan, 120 tempat Pak. Iya. Sehari bisa berapa tempat? Ya, memang harus ada. Dalam 1 hari harus ada lebih dari 1 lah. Iya sih Pak. Selain Jawa itu kan PR Pak Ganjar itu kan di luar Jawa. Iya. Saya catat ini Pak, di Sumatera itu kan masih kecil banget ya, masih 11%, Kalimantan itu bahkan 2,1%. Iya. Itu kan PR-nya selain di Jawa, kalau tadi disebut di Jawa Barat bahkan angkanya 25%-an gitu. Di Banten gitu kan juga masih PR. Di luar Jawa pun masih punya PR gitu. Betul. Di Kalimantan dan Sumatera. Kalau untuk di luar Jawa gimana Pak? Betul, ya kan kita punya prioritas Mas. Prioritas itu adalah 15 provinsi yang terbanyak penduduknya. Nah, berarti yang di luar Jawa itu kan kira-kira Sumatera Utara, kemudian Sumatera Selatan, kemudian Sumatera lah, karena kan 26% itu penduduk kita ada di situ lah. Nah, sehingga banyak beberapa provinsi di Sumatera yang juga menjadi bagian dari prioritas. Walaupun juga tidak bisa semua, Mas. Kita harus realistis karena nggak mungkin juga Mas Ganjar ini punya waktu dengan sempitnya waktu kampanye yang resmi ini, kan nggak mungkin juga beliau kemudian mendatangi seluruh provinsi. Sis, tapi sebelum ke Sumatera, sebenarnya kita ketinggalan satu Jawa nih, Jawa Timur yang dibilang battleground. Jawa Timur selalu menjadi battleground kan. Ada 31 juta pemilih. Nah, itu kondisinya seperti apa, Pak? Apalagi memang sebelumnya Mas Ganjar itu masih secara survei masih dalam posisi teratas lah. Tapi kan kehadiran Mas Gibran lagi-lagi kan. Betul, bahkan di sana ada Gus Imin dari PKB. Betul, nah, itu akan menjadi pertarungan arena
pertarungan yang menarik di Jawa Timur. Karena di survei kan tipis itu antara elektabilitas Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ya. Masih dalam rentang margin of error-nya gitu, sekitar 3-4%. Betul. Artinya memang Jawa Timur selain Jawa Barat masih ada pekerjaan rumah. Plus di Jawa Timur yang masih tipis. Khusus Jawa Timur apa memang udah diserahkan ke Pak Mahfud? Silakan Pak Mahfud di Jawa Timur gitu. Enggak, ya pokoknya kita mendata dulu kan. Data tadi yang saya bilang kalau Jawa Timur itu adalah bagian timur, kira-kira yang agak lemah, dan itu yang juga menjadi prioritasnya. Nah, gitu loh Mas. Jawa Timur bagian timur. Jawa Timur bagian timur. Spesifiknya tidak perlu disebutkan. Dan nanti sahabat Merdeka dicek aja mana yang sebelah timur Jawa Timur. Berarti sebenarnya kalau kita tanya soal strategi, kalau Pak Andika mau belak-belakan nanti dicontek gitu ya Pak. Jangan sih Pak. Jangan sih. Namanya strategi tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Takut kedengeran sebelah atau gimana sih Pak? Ya memang nggak boleh Mas. Oke. Pak, saya selain elektabilitas adalah soal popularitas. Saya nggak tahu ini plus minus atau enggak, tapi popularitas Pak Ganjar itu masih ketinggalan dari Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo kan sudah 3 kali ya. Ya, sedangkan Pak Ganjar itu popularitas, kalau Pak Prabowo itu sudah mentok 97%. 98 ya. Sudah mentok. Tapi Pak Ganjar masih punya PR di popularitas. Betul. Dengan waktu rentang yang masih 3 bulanan ini menjelang pencoblosan, apa Pak bikin populer Pak Ganjar itu biar orang setidaknya tahu cara-caranya gimana Pak? Share of voice di media kan juga kita kejar terus ini Mas. Kita kejar terus agar meningkat, karena memang popularitas itu perlu diperbaiki lah bahasa kami. Kenapa harus diperbaiki Mas? Ya karena memang belum misalnya mencapai sampai dengan seperti Pak Prabowo. Kalau nggak salah kan belum 90% ya. Kalau nggak salah. Tapi yang mengejutkan adalah Pak Mahfud. Pak Mahfud ini justru lebih tinggi daripada Pak Ganjar. Enggak, maksudnya untuk popularitas. Oke. Iya, popularitas. Kesukaan. Dengan popularitasnya itu lebih tinggi kesukaannya. Iyalah. Bagaimana kesukaan itu terkonversi menjadi elektabilitas? Nah, tinggal menambah popularitasnya aja Mas. Nah, gitu loh Mas. Ini yang juga kan masih agak kurang kalau Pak Mahfud. Nah, itu yang juga kemudian sedang diperbanyak share of voice-nya di konteks media mainstream maupun sosial media. Tapi Pak Mahfud lumayan buat penonton dan pembaca Merdeka sih idola juga sih tuh sis. Karena tinggi-tinggi sis yang nonton tuh. Apalagi pas lagi di DPR waktu itu kan. Asal marah-marah. Marahin DPR Pak maksudnya Pak. Kan banyak tuh kasus Sambo, terus kasus ngebuka data yang dugaan pencucian uang di Kemenkyu gitu kan. Makanya Bu Mega menjuluki Pak Mahfud pendekar hukum ya Pak. Tapi memang sudah nanti diklasifikasikan untuk misalkan Pak Mahfud itu untuk sudah difokuskan sebagai pendekar hukum misalkan. Ada polesan-polesan begitu Pak? Iya, yang jelas kan kelebihan Pak Mahfud di bidang hukum. Karena itu memang bidangnya. Karirnya di legislatif ya waktu itu berbeda lah sedikit. Tapi di yudikatif dengan eksekutif kan membidangi hukum itu Mas. Yang pertama dulu sebagai Menteri Pertahanan walaupun bukan hukum tetapi ya juga ada hubungannya dengan tugas-tugas TNI dalam menegakkan kedaulatan hukum secara lebih luas lah kira-kira waktu itu. Jadi memang itu kelebihan Pak Mahfud sehingga Pak Mahfud akan lebih banyak bicara soal itu karena itu yang juga ternyata hasil survei ini Mas. Hasil survei itu concern 4 terbesar bagi masyarakat Indonesia itu mulai dari korupsi itu nomor 2 itu Mas. Korupsi itu nomor 2 berarti kan hubungannya dengan penegakan hukum juga. Nomor 2 dan nomor 4 itu hubungannya dengan hukum. Ini secara kebetulan. Walaupun yang pertama itu adalah soal ekonomi lah, keadaan ekonomi masyarakat. Bukan ekonomi makronya ya. Jadi kebetulan sekali bahwa calon-calon presiden dan wakil presiden ini memang dipilih ternyata sesuai dengan apa yang menjadi keresahan atau concern masyarakat yang terbesar saat ini. Karena ngomongin soal ekonomi, saya langsung masuk ke visi misinya Pak.
Ya. Nah, Pak Andika ini lulusan ekonomi. Oh, jadi harus kita tanya ekonomi. S1. Dan waktu kita wawancara, saya bersyukur jadi tentara karena bisa kuliah ekonomi. Betul. Iya ya Pak ya. Betul. Pak, saya baca dalam visi misinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sekitar ada 60 lembar visi misinya. Banyak banget gitu. Tapi saya mau concern kedua, yaitu soal ekonomi dan pertahanan. Nanti Pak Andika bisa menjelaskan soal yang pertama soal ekonomi, Pak. Kan masih banyak pekerjaan rumahnya ya, pasti soal ekonomi. Kalau kita lihat di sini ada beberapa concern ya. Yang pertama adalah mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Yang kedua adalah mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Padahal PR di kita ekonomi itu untuk pertumbuhannya kan masih sekitar 5%-an. Walaupun naik ya dibanding dengan waktu masih COVID gitu. Betul. Pak, yang masih dikejar dari pertumbuhan ekonomi itu apa Pak? Nanti ke depan untuk pasangan Pak Ganjar. Jadi pertumbuhan ekonomi kan dua arah sekaligus Mas ya. Yang pertama adalah memperbaiki internal, khususnya penyelenggara pemerintahan, karena ini hubungannya sangat dekat ini Mas, dengan ada atau tidaknya uang dari luar masuk. Itu hubungannya dengan penyelenggara pemerintahan sendiri. Kalau penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahannya sendiri unpredictable, kemudian korupsinya masih tinggi, kepastian hukumnya nggak ada, itu juga secara otomatis uang dari luar ini akan sulit untuk masuk. Karena biasanya uang dari luar ini kan jangka panjang. Mereka berpikir paling tidak di atas 10 tahun. Tapi kalau kepastian hukumnya mereka melihat kurang bagus, kemudian unpredictable atau nggak bisa diduga, artinya ya mungkin sak mau-maunya lah pemerintahan ini. Sekarang A, besok posisinya B, wah itu juga sulit dalam perhitungan sebuah investasi, Mas. Termasuk korupsinya. Nah, ini lumayan tipis-tipis nih nusuknya nih. Iya, karena memang itu, Mas. Kondisi sekarang memang seperti itu ya, Pak ya? Iya, kalau korupsi sendiri kan juga ini lebih parah. Oke. Selama 3 tahun terakhir ini nilainya lebih parah, lebih buruk lah. Walaupun penegakan hukum terhadap yang korupsi itu juga dilakukan, tetapi ini kan penilaian institusi-institusi World Bank, kemudian International Transparency, yang juga pasti pakai data, kan gitu Mas. Jadi kita harus objektif juga. Kita juga menggunakan parameter yang dilakukan oleh institusi yang juga punya reputasi kok. Ini kan satu bukti bahwa control of corruption ini memang masih justru menurun 3 tahun belakangan ini. Nah, jadi selain membenahi penyelenggara pemerintah di dalam, juga yang ujung-ujungnya justru akan memperbesar keinginan orang luar untuk melakukan investasi di Indonesia. Kemudian juga menurut saya juga adalah bagaimana mulai meningkatkan SDM-nya. Oke, dari sisi SDM ya Pak? SDM, karena investasi masuk ke dalam yang ujungnya juga akan membutuhkan partisipasi dari masyarakat Indonesia untuk bekerja di situ. Tapi kemudian kalau kita kurang siap SDM-nya dinilai tidak banyak yang kemudian bisa diserap, kan sayang juga sebenarnya, kan gitu. Nanti ujung-ujungnya pakai TKA lagi ya Pak? Ya, itu sih sesuatu yang ini salah satu visi misinya itu adalah cepat kerja, akan membuka 17 juta lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat angkanya kan sekarang pengangguran itu masih lumayan, persentasenya 7%-an ya Pak ya. Kalau pengangguran sekarang ini, sekarang ini 5, Mas. 5, ya. Iya, 5,3. Oke. Nah, artinya nanti secara realnya, karena kan masyarakat bawah taunya kalau misalkan ada pergantian kepemimpinan, pasti yang disorot adalah soal harga-harga bahan pokok. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan baru. Biar kaum mager gitu katanya biar segera dapat kerja, Pak. Secara real itu udah mager tapi pengen kerja gimana tuh sebenarnya? Iya, padahal harus meningkatin SDM tadi kata. Nah, ini benar terkait dengan harus meningkatkan SDM, sedangkan kualitas di SDM kita kan harus disiapkan Pak ya.
dengan target 17 juta lapangan pekerjaan ini apa Pak ya sektor-sektor yang perlu digerakkan bisa agar Pak, tercipta 17 lapangan pekerjaan itu sesuai dengan visi misinya ini Pak? Ya, satu jelas tadi Mas, uang masuk dari luar itu menurut saya sangat besar pengaruhnya dengan tersedianya lapangan kerja, bertambahnya atau berkurangnya lapangan kerja. Karena sebetulnya kita itu punya potensi. Nah, saya menyampaikan punya potensi ini karena kan kita lihat dari Singapura sendiri. Singapura ini menjadi tujuan nomor 4 terbesar di dunia orang nyimpan uang atau invest. Nomor 4 loh Mas. Nomor 1 adalah Amerika, nomor 2 adalah Cina. Amerika itu ada 23% kira-kira. Kedua itu Cina, itu kira-kira 11%. Kemudian Hong Kong 8%-an. Kemudian Singapura. Singapura ini sekitar 6,5%. Bayangin Mas, Singapura ada di wilayah yang tidak jauh dari kita. Apa yang menyebabkan Singapura begitu menarik? Padahal kalau dilihat dari misalnya sumber daya alam, market size itu ukuran pasar di situ kan sangat sedikit Mas penduduknya. Sebagai sebuah pasar justru sangat kecil. Benar. Tetapi tadi Mas, penyelenggara pemerintahannya ini memang sudah luar biasa. Udah sangat bersih dari korupsi. Kemudian SDM, tapi SDM ini kan dari penduduk yang cuma sekitar berapa? Kayak di Jakarta kali ya Pak ya? Kenapa? Kayak di Jakarta kan Singapura itu kan? Oh iya, lebih kecil bahkan dari Jakarta. Gitu loh Mas. Tidak lebih dari 5 juta penduduknya. Nah jadi itu yang kemudian bisa tiba-tiba membuat orang tertarik. Terus predictability. Bisa sudah diduga. Transisi pemerintahan. Nggak ada yang kemudian tiba-tiba kaget gitu kan. Nggak ada. Itu ukuran Mas dalam sebuah investasi. Kita diukur. Yang korupsi tadi kan institusi-institusinya. Apakah doing business itu kemudian misalnya ribet, high cost, karena apa? Masing-masing pos membutuhkan misalnya uang, pelicin, dan seterusnya. Kemudahan berinvestasi itu dan masuk. Gitu. Jadi kalau kita segera crackdown ini Mas, apalagi ya Pak Mahfud secara khusus kan juga punya reputasi, Mas Ganjar juga sebagai Gubernur Jawa Tengah juga punya reputasi dalam rangka memperkecil kemungkinan jajaran birokrasinya misalnya ngambil uang. Ini saya yakin bisa segera cepat. Cepat sehingga itu juga akan mengirimkan sinyal Mas. Sehingga orang kita berharap juga yang tadinya ragu-ragu karena melihat indikator ini, mereka lihat ini adalah tim yang punya reputasi dalam penegakan hukum, memberantas korupsi, punya keseriusan, dan semoga mereka benar-benar lebih yakin. Dengan masuknya uang, ya mungkin tidak langsung Mas ya, tapi bisa saja tahun kedua itu sudah mulai melihat sinyal itu. Sehingga itu akan membuka lapangan kerja Mas. Membuka lapangan kerja, sehingga perlahan-lahan kita bisa, misalnya sekarang ini kan average ini kira-kira nih Mas, kira-kira sekitar 2 jutaan, 2.200.000 lah pekerjaan per tahunnya yang dihasilkan. Jadi kita punya keyakinan dengan memberesin internal penyelenggara pemerintahan ini akan signifikan membuat orang kemudian membawa masuk uangnya ke Indonesia untuk investasi. Pak, ngomongin tadi agar investasinya juga nyaman, membenahi birokrasi gitu. Yang di pemerintahan saat ini, saya ingat Pak Mahfud sempat bicara ini ada kelompok peng-peng. Kelompok peng-peng itu pengusaha sekaligus penguasa. Nah, apakah itu juga akan ikut dibereskan atau seperti apa gitu, Pak? Yang jelas kan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di internal penyelenggara pemerintah ini, ya kita menggunakan instrumen yang ada. Kita nggak berandai-andai misalnya, kita akan membuat undang-undang baru itu sesuatu yang mungkin makan waktu. Tapi dari yang ada saja kita punya keyakinan kok Mas. Karena sebetulnya dari yang ada saja udah lengkap. Jadi bukan berarti Mas Ganjar, Pak Mahfud kemudian akan misalnya secara buru-buru membuat undang-undang baru. Itu justru tidak.
Dengan yang ada saja sebetulnya banyak kok. Bisa lari cepat. Bisa. Saya juga punya pengalaman yang sudah saya share kepada beliau-beliau. Dan dalam penegakan itu kan kita juga sudah kerja bareng lah. Saya sebagai Kasat, saya sebagai Panglima TNI juga sudah kerja bareng juga dengan Pak Mahfud waktu itu. Tapi lari cepat apa lari maraton Sis? Nah, dua-duanya kayaknya. Iya. Dalam hal ini harus cepat ini, Mas. Oh gitu. Oh iya, harus cepat. Bukan lari maraton lagi nih. Enggak, karena jargonnya harus kerja cepat. Iya. Satset. Betul. Kasus. Tapi realistis nggak sih Pak dengan target pertumbuhan 7%? Iya. Karena kalau kita lihat ke belakang itu kan rata-rata pertumbuhan itu kan 5%. Stuck di 5%. Stuck di 5%. Apalagi di luar sana ketidakpastian ekonomi global juga itu akan mempengaruhi kan Betul. Pak? Target 7% itu gimana cara untuk mencapai? Realistis nggak sih Pak sebenarnya? Ya itu tadi Mas. Sekarang pertumbuhan itu kan ditopang antara lain misalnya satu consumer spending atau konsumsi. Itu paling tinggi itu Pak? Itu paling tinggi 56%. Yang kedua tertinggi adalah private investment. Kita itu sekitar 32,6%. Nah, private investment ini Mas yang saya bilang tadi. Realistis atau tidak ya kita harus ngejar. Karena apa? Karena kita justru dikejar Mas oleh hadirnya bonus demografi tadi. Dikejar oleh potensi kerawanan. Apabila jumlah tenaga kerja produktif kita yang 68% sampai dengan 70% ini dalam waktu dekat sudah langsung kita harus hadapi. Kalau kita nggak bisa menyediakan lapangan kerja buat mereka, maka kita bukannya akan menikmati demographic dividend, yang ada malah kita mungkin bisa chaos. Karena apa? Karena urusan sosial yang begitu membahayakan. Kalau mereka ini produktivitasnya tinggi, jumlahnya hampir 70%, tapi nganggur. Kita nggak punya pilihan Mas, harus bisa. Makanya jalan tercepatnya dan tidak membutuhkan waktu lama tadi memberesin internal penyelenggara pemerintah tadi. Saya punya keyakinan kita bisa. Kan untuk memastikan supaya jumlah tenaga kerja produktif yang hampir 70% itu kita bisa pelihara misalnya unemployment ya, atau jumlah pengangguran bahkan kita turunkan sampai dengan sekitar di bawah 3%. Itu kita harus punya pertumbuhan minimal 6,5% Mas. Minimal. Sampai dengan 7,3 misalnya. Jadi 7% itu target yang nggak bisa enggak. Sekarang negara lain punya pilihan sampai kita, Mas. 6% itu Filipina ya Pak ya? 6%. Ya, sekitar segitulah. 6%. Tapi soal bonus demografi nih Sis. Sebenarnya kita kan orang tua nih Sis nih. Punya anak masih kecil nih Sis. Indonesia punya target 2045 Indonesia emas. Artinya mungkin usia anak-anak kita nih Sis nih. 2045 anak saya jadi Panglima TNI. Amin. Mungkin di usia segitu kan masuk di usia 20 sampai 30 tahun. Nah, itu memang menjadi kecemasan gua sih sebagai orang tua, Pak. Mohon maaf, Pak. Memang ini bisa nggak ya nanti anak saya di 2045 menjadi bonus demografi, bagian dari bonus demografi. Nah, termasuk yang dikhawatirkan adalah punya lapangan kerja apa ya nanti? Betul. Kayak gitu, Pak. Betul. Dan menurut saya kita memang nggak punya bayangan karena itu tadi. Karena beresin internal penyelenggara pemerintahan itu kan termasuk dengan regulasinya, Mas. Regulasi itu masih banyak yang kemudian sebetulnya membuat orang males. Contohnya Tesla yang sejak awal sudah itu PHP kan sih, Pak? Iya, tadi kan itu kan sebagai salah satu niat mungkin dari Tesla. Tapi kemudian nggak jadi karena ada beberapa pertimbangan mereka, antara lain kalau ke sini harus gandeng gitu loh, harus gandeng, ada bisnis lokalnya yang kemudian harus digandeng, macam-macam lah. Itu salah satunya saja. Sementara di Malaysia enggak. Belum lagi kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Malaysia. Jadi dari situ saja kan kita juga akhirnya harus ngaca dong. Berarti ada sesuatu nih yang kira-kira bagi investor sebesar Tesla itu kok kurang menarik gitu loh.
Iya kan? 2 kali di Berarti PHP. kan lebih menarik Malaysia. 2 kali PHP kayaknya kita kok nggak berubah-berubah ya. Seharusnya kan jadi teguran, Pak. Iya dong. Iya. Bahkan sampai ke sana tim menteri, tim anak-anak muda itu, Pak. Betul. Wah, ini ada sebuah optimis nih. Tesla masuk, ternyata ke Malaysia. Ya karena investor besar, Mas. Kan nggak mungkin hanya mendengarkan dari pemerintah. Iya. Nggak mungkin. Mereka juga, yang mereka pertaruhkan kan uang mereka nih. Sehingga mereka pasti melakukan feasibility studies. Menyewa konsultan profesional dari luar. Yang independen. Bukan hanya dari Indonesia misalnya. Jadi misalnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya satu dari sekian banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Dan nggak mungkin mereka percaya begitu saja, nggak mungkin. Oke. Itulah kira-kira. Siap. Saya lulusan ekonomi nih sih. Kita tadi kayak forum ekonomi gitu. Iya. Tapi relax sedikit, Pak. Relax sedikit. Selanjutnya malah soal pertahanan sih sebenarnya. Karena sesuai background-nya Pak Andika, Pak kasih kegambaran ke kami ya Pak soal pertahanan ini kan. Karena kalau kita lihat anggaran negara ya, negara untuk pertahanan ini tahun sebelumnya itu kan sekitar 151 triliun ya. Untuk 2023 itu sekarang malah turun ya 134 kalau nggak salah. Untuk apa sih Pak sebenarnya? Sepenting apa gitu loh, pertahanan itu harus alokasinya besar. Sedangkan kebutuhan kita tuh kan banyak banget, belum sektor ekonomi, pendidikan segala macam. Betul. Sepenting apa pertahanan ini? Apa hanya belanja-belanja? Mungkin simpelnya gini kali sih. Ini pandangan bodohnya gitu Pak. Kan Indonesia nggak perang ya, kok ngapain beli alutsista banyak-banyak gitu? Mendingan untuk guru, mendingan untuk investasi di tempat lain gitu. Mungkin gitu ya Pak, ini pikiran yang awam lah Pak ya gitu. Gimana tuh Pak? Jadi kalau Mas Ganjar dengan Pak Mahfud itu kan prioritas mereka berdua adalah ke percepatan untuk pembangunan ekonominya dan sekaligus pemerataannya. Karena apa? Karena itu hari ini pertahanan itu sesuatu yang juga pasti diperhatikan, tetapi juga pasti ada batasnya lah. Mereka berdua sepakat karena yang menjadi tumpuan utama adalah ekonomi, termasuk pembangunan SDM tadi. Ingat pendidikan kita ini masih belum dinikmati oleh semuanya loh Mas. Ini kan yang mereka kejar, termasuk pelayanan kesehatan. Mas Ganjar, Pak Mahfud ingin masyarakat Indonesia bisa sekolah 12 tahun. Gratis. Padahal sekarang kan average Indonesian itu sekolah 9 tahun. Baru 9 tahun. Jadi dalam 5 tahun ini justru akan dikejar bagaimana membuat masyarakat Indonesia lebih cerdas, yang ujungnya juga memberikan ruang yang lebih besar bagi mereka untuk memperbaiki nasibnya. Kalau mereka berpendidikan lebih tinggi, kan juga harapannya mereka dapat pekerjaan yang jauh lebih bagus atau menciptakan pekerjaan sendiri. Nah, ini pasti menyita anggaran, Mas. Sehingga untuk pertahanan ini beliau pasti akan tetap komit pada komitmen pemerintah Indonesia selama ini yang menganggarkan sekitar antara 0,7 sampai dengan 0,9% dari GDP kita. Itu tetap. Tapi dengan anggaran yang seperti itu, Mas Ganjar dengan Pak Mahfud ini sudah punya rencana untuk menaikkan misalnya tunjangan kinerja. Dan itu bisa. Itu sangat bisa. Karena apa? Karena begitu banyak loophole sebenarnya di dalam pengelolaan anggaran pertahanan selama ini, Mas. Banyak loopholes yang kemudian justru bisa dipakai untuk menaikkan kesejahteraan. Seharusnya, Pak. Bisa dialokasikan buat para prajurit kita. Oh, betul. Betul sekali. Contoh satu. Kelihatannya kita, maksudnya komunitas pertahanan, komplain kan. Anggaran kita kecil. Tapi nggak banyak yang tahu bahwa anggaran pertahanan kita tuh tiap tahunnya nggak pernah habis. Nah, tidak terserap. Tidak terserap 100%. Coba itu. Seharusnya kan jadi TNI seenggaknya hidupnya buat anak muda gitu Pak. Udah punya kehidupan layak lah Pak. Ini kan banyak prajurit yang belum layak. Oh ya, kalau itu hubungannya sih mungkin agak panjang. Kalau itu layak itu kan juga moving target. Layak bagi kita hari ini belum tentu sama dengan 5 tahun lalu misalnya. Itu pasti meningkat terus lah. Tapi minimal ada anggaran dari yang ada saja itu bisa dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan. Misalnya
menambah tunjangan kinerja. Ya maksudnya kesejahteraan tadi Pak layak. Iya. Gitu. Tunjangan kinerja sekarang kan belum 100% ini Mas. Itu dengan persentase anggaran terhadap GDP yang sama saja, itu bisa menambah tunjangan kinerja dan menambah program-program seperti perumahan prajurit. Gitu loh Mas. Padahal menggunakan persentase anggaran to GDP yang sama loh. Karena tadi ternyata kalau kita kita lihat secara mikro lebih detail, oh banyak penggunaan anggaran ini nggak tepat sasaran. Apalagi sampai berlebih. Kalau berlebih ini kan dikembalikan ke negara. Itu faktanya Mas. Gitu. Dan Mas Ganjar sudah sangat aware dengan Pak Mahfud tentang hal ini. Sehingga sejak awal dalam perencanaan nanti benar-benar akan diawasi. Benar-benar yang diperlukan, jangan yang nggak diperlukan yang dibeli. Yang dibeli adalah yang diperlukan dan secara efisien. Karena yang terjadi sekarang itu masih banyak kebocoran. Selain tadi anggaran nggak terserap, juga masih banyak kebocoran, Mas. Bocor. Berarti bocor memang benar ada ya? Benar. Ya inilah tadi yang diukur oleh lembaga-lembaga internasional tadi, Mas. Kenapa institusi penyelenggara pemerintahan kita ini, misalnya masih koruptif, masih banyak kebocoran, sehingga mereka berpikir bahwa naruh uang di Indonesia itu masih, banyak ketidakpastiannya. Taruh duit di Indonesia kita perlu was-was deh, katanya gitu kali ya. Iya, betul. Kalau untuk prioritas pembelian alutsista, Pak? Nah, itu juga sebetulnya kalau kita lakukan ya, kalau lakukan dengan misalnya teliti, sebetulnya ya kita menggunakan anggaran semaksimal mungkin untuk mendapatkan alutsista yang optimal. Jadi begitu banyak yang bisa diperbaiki, Mas. Dan ini Mas Ganjar dengan Pak Mahfud ini sudah aware sekali, sudah kita brief, kita berikan masukan, sehingga dari pengelolaan yang ada saja tadi Mas Ganjar meyakini bisa meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian tunjangan kinerja yang lebih besar dan tadi perumahan yang juga jauh lebih bagus lah. Nah itu Pak Andika kan sendiri rumah buat prajurit. Iya keren banget tuh rumah-rumahnya. Ini coba tegaskan. Kita udah punya pengalaman juga, Mas. Oke, setelah bedah visi misi saya kembali ke soal strategi lagi nih, Pak. Ini kan sisa tinggal 3 bulan. Nah, cara genjotnya kan di bawahnya itu kan tidak peran untuk pemenangan kan tidak hanya dari partai politik. Betul. Ada juga relawan. Betul. Yang terakhir tuh katanya kalau logistiknya gede ya pasti menang gitu. Iya. Benar nggak sih Pak? Jadi ada partai, relawan, dan logistik gitu Pak. Itu 3 hal itu memang mempengaruhi. Ya kalau logistik dalam hal, misalnya dalam hal tadi penggunaan media saja kan itu juga benar dong Mas. Dengan anggaran logistik yang bisa dituangkan ke publikasi atau promosi melalui media itu kan juga pasti terasa itu Mas. Nah tetapi kita sih juga yakin, kenapa kita tidak takut, kita punya kelebihan. Mas Ganjar, Pak Mahfud punya kelebihan. Mereka adalah mereka yang punya pengalaman dan punya track record. Orang boleh punya pengalaman, tapi kan belum tentu track recordnya bagus, Mas. Mereka berdua ini punya pengalaman dan punya track record yang bagus lah, bersih. Kalau mereka menyatakan dirinya sebagai orang yang akan membuat ekonomi Indonesia jauh lebih efisien, lebih bersih, itu karena reputasi mereka yang berbicara sendiri, track record mereka yang juga berbicara sendiri. Jadi ya betul logistik itu berpengaruh dan kalau dalam hal itu kita harus mengakui bahwa kita nggak mungkin lah menyamai pasangan-pasangan lain. Nggak mungkin menyamai siapa nih Pak? Kan pasangan cuma ada 2 nih Pak. Ada Pak Prabowo sama Pak Anies ini. Saya nggak ingin nyebut lah. Tapi ada pasangan kan yang secara logistik, jauh lebih. Yang secara logistik besar dan koalisinya besar atau gimana Pak? Karena kan memang kira-kira bisa dibaca. Oke. Karena kan tadi kan Pak Ganjar sendiri punya tugas berapa tadi 100 lebih tempat. 120.
itu titik lokasi harus kampanye, bertemu banyak orang segala macam dalam hal untuk pengenalan kan. Itu kan juga butuh biaya yang banyak, Pak. Betul. Udah cukup, Pak, logistiknya sekarang? Iya, saya kebetulan nggak ngurusi itu, Mas. Oke. Saya nggak ngurusi itu. Bagian saya adalah saya sebagai wakil ketua koordinator ini mengawasi khususnya tentang data, analisa dan strategi saja. Tapi kok saya yakin yang penting moto kita kan dalam memanage keuangan ini juga harus efektif dan efisien tadi. Jadi nggak berlebihan, tapi yang diperlukan ya harus. Ya kan ada Pak Ketuanya kan, Pak Arsyad, seorang pengusaha biasa detail lah ngurusin logistik atau keuangan itu. Kalau soal misalnya Pak Andika, soal data dan strategi tadi, yang sudah dilakukan Pak Ganjar, karena belakangan ini yang kita lihat adalah belusukan. Ke kami dulu juga sering dilakukan sama Pak Jokowi. Itu efektif, Pak? Ya pasti efektif, Mas. Justru kan kedatangan Mas Ganjar, Pak Mahfud nanti itu dalam rangka menangani yang dianggap menjadi bagian dari kelemahan. Berarti apakah kekurang kenalan daerah itu, apa kekurang tahuan? Tak kenal maka tak sayang. Iya, itulah kira-kira. Ya, ini ada lagi PDKT ke rakyat gitu sih. Sama lewat iklan untuk memoles citra itu juga bagian nih. Betul. Oh iya, itu pasti, Mas. Bagian pengenalan ya. Bagian dari meningkatkan popularitas tadi, pengenalan. Oke. Pak, terakhir, saya mau pertanyaan terakhir soal Jokowi Effect. Iya. Tingkat kepuasan Pak Jokowi itu sekitar di atas 70%. Iya. Tapi masalahnya Pak Jokowi itu kan anaknya maju, Pak. Iya. Sebagai cawapres. Sepertinya all in ke Prabowo deh. Ini kan tingkat kepuasan Pak Jokowi, walaupun kalau dalam survei tingkat yang sangat puas itu sekitar 13%, yang puas aja 60%. Artinya saya nggak tahu puas itu masih gamang atau enggak, tapi data membuktikan 70% lebih orang puas sama Pak Jokowi. Nggak takut, Pak, nanti pemilihnya banyak ke capres lain? Anaknya. Ya itu tadi, Mas, kan saya pernah nyatakan bahwa kami nggak takut. Karena apa? Ya beliau punya reputasi sendiri, punya track record sendiri. Tapi juga kan apa yang dilakukan beliau juga tetap dinilai sama orang. Kita di lain pihak juga punya kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh dua pasangan lainnya. Jadi walaupun misalnya Pak Jokowi memiliki reputasi yang begitu bagus, kemudian approval rating yang juga masih cukup tinggi, tapi kita kok tetap yakin bahwa semua ini kan belum final. Kami mungkin tidak punya reputasi seperti itu atau approval rating seperti, karena memang kesempatannya kan belum pernah didapat ini. Mas Ganjar baru di konteks Provinsi Jawa Tengah, Pak Mahfud beberapa kali lah, tapi yang terakhir kembali di eksekutif dengan bidang tugas tanggung jawab yang spesifik juga, nggak juga menyeluruh. Tapi yang jelas track record ini yang menurut saya lebih berpengaruh, Mas. Maksudnya track record ini, ya mereka sudah pengalaman, tapi mereka dinilai sebagus apa. Mereka punya kelebihan di situ. Sehingga walaupun Pak Jokowi tadi juga memiliki beberapa kelebihan, reputasi, tapi kita yakin bahwa akhirnya nanti pada saat pemilihan nanti kita yakin kelebihan Mas Ganjar, Pak Mahfud ini masih sulit untuk disaingi lah. Karena pemilih Indonesia itu masih gampang terpengaruh gitu nggak sih, Pak? Pak Andika ngelihat, maksudnya ketokohan. Dalam artian kalau sebelumnya misalkan dia pemilih Jokowi, tahun ini saya akan pasti milih yang apa dikatakan sama Pak Jokowi, misalkan. Itu kalau pemilih kita, karakter pemilih kita Indonesia ini paling banyak itu, ya saya punya pemilih sendiri, preferensi sendiri yang tidak terpengaruh apapun. Kalau Pak Andika melihat pemilih Indonesia itu seperti apa? Ya saya yakin pemilih kita itu juga semakin cerdas. Karena apa? Akses
terhadap informasi juga semakin luas kok sekarang, Mas. Jadi justru fenomena yang sama itu juga yang menurut saya akan berpihak ke kami. Karena apa ya? Karena ujung-ujungnya nanti karena masyarakat kita memiliki akses yang sangat luas terhadap informasi, belum tentu apa yang mereka yakini 2 bulan lalu akan sama dengan misalnya 2 bulan dari sekarang. Belum tentu loh, Mas. Karena apa? Mereka cerdas. Mereka bisa melihat perkembangan hari demi hari juga tidak selalu sama kok. Apa yang terjadi 2 bulan lalu itu tidak sama dengan yang terjadi hari ini. Jadi kesukaan masyarakat, misalnya ketertarikan masyarakat terhadap figur-figur tertentu dari tokoh-tokoh tertentu tidak selalu sama. Bisa saja itu berubah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh itu, Mas. Menurut saya. Berarti yakin menang. Menang, Pak. Satu putaran, Pak. Target kita. Oh, targetnya. Oke. Oke, Pak Andika, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di podcast Merdeka. Sukses terus untuk tim pemenangan. Seru ngobrol-ngobrolnya. Ya. Emang sengaja kita ngobrolnya agak lebih spesifik, Pak. Iya kan? Karena sebelum-sebelumnya kita udah wawancara tentang profil, tapi sekarang nih kita ingin mau tahu nih Pak Andika senyebur apa sih ke politik, dan ternyata udah basah sis. Oke. Pak Andika, terima kasih sudah hadir di podcast Merdeka, Pak. Sama-sama, Mas Angga, Mas Ajis. Pak Andika, terima kasih. Sahabat Merdeka, terima kasih.